Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya. Masyarakat netizen yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tema hubungan para kiai, ulama, dan rahabaib. Dahulu sebelum era reformasi, sebelum suara-suara terbuka atau ada media sosial belum marak, memang sepi kajian-kajian mengenai hubungan kiai dan habaib yang ada di Nusantara ini. Kiai adalah sebutan sama halnya dengan habib. Jadi sebutan dari orang yang menyebut sebagai penghargaan atau penghormatan kepada beliau-beliau karena mempunyai kapasitas keilmuan, kapasitas keturunan, dan kapasitas pengakuan dari orang yang memanggilnya, dia layak dipanggil kiai atau habib. Saya mencoba dengan bahasa sederhana di channel TV Santri Z ini mengajak pada saudara-saudaraku semuanya terjadinya maraknya saling menilai, mohon maaf, dari kubu sebelah kiri dan sebelah kanan dengan argumen-argumen, dan itu sah saja, menurut saya sah saja karena perbedaan. Tetapi gimana perbedaan itu dijadikan sebagai introspeksi diri agar perbedaan itu saling menghargai dan pada akhirnya akan menjadi satu rahmat, menimbulkan sayang diantaranya. Dalam hal ini kami tidak masuk di ranah A, kiri, B, atau kanan. Bukannya saya kok nggak berpihak, bukan. Ini ranahnya berbeda. Dalam tataran santri kepada kiai itu adalah bentuk takdim, bentuk mengikuti standar. Kenapa menghormati seorang kiai? Karena menginginkan ilmu yang barokah. Ilmu yang diridhoi oleh gurunya yang notabene dipanggil kiai.
Kiai ini sebutan. Mungkin di Jawa orang yang berilmu, orang yang sepuh, konteksnya memahami ilmu agama, sudah mahir, makanya beliau disebut kiai. Jadi rentetan kiai ini ada sendiri. Kenapa kok disebut kiai? Dan di sini saya mencoba di tengah menjadi santri yang tidak kemana-mana, dan ini bukan kapasitas kami sebagai santri untuk menilai, karena ini bukan kapasitas atau makom kami untuk menilai. Ya Allah, Hadratus Syekh Mbah Gus Dur, Allah yarham, saat itu pernah berseberangan dengan Maulana Habib Rizik Shihab karena makom beliau berdua, kapasitas beliau berdua. Seyogianya harapan kami, kita harus hati-hati. Di saat berbicara negara kesatuan Republik Indonesia, pasti saling merasa dirinya menjadi warga negara yang paling NKRI. Sangat wajar karena kita makan, minum, hidup ada di wilayah NKRI. Clear. Di sisi lain ada yang mengatakan, mungkin dari kalangan pendukung si A, nggak usah ngomong kanan kiri lah, A dan B. A ini non NKRI ini kayaknya ada di situ bahasa khilafah, ingin menegakkan khilafah. Yang satunya ini so NKRI, pokoknya negara ini milik dia, ini orang pribumi. Ya Allah, kalau sudah di wilayah, sudah hidup, sudah minum, makan di wilayah NKRI ini, kita semuanya sayang sekali. Wallahualam, mungkin bisa diingatkan jika salah. Pada suatu ketika dahulu kala, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau sempat panik, pada akhirnya Allah yarham, ya Allah, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari berpulang ke rahmatullah. Sebelumnya itu rentetannya beliau menangis karena saudaranya dihukum pancung oleh Belanda apa Jepang, itu lupa ya, nanti kita koreksi bareng-bareng kalau salah. Itu di Jawa Barat itu siapa lupa pula, itu dipancung Islam. Beliau menangis karena merasa gak bisa menolong. Garis keras itu. Dan mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya kembali, ayolah introspeksi. Kita berbuat salah lah dalam hal ini. Tujuannya, mohon maaf, subscribe-nya banyak, kemudian mendapatkan royalti atau ya kajian dari apa yang kita bicarakan, dapat penghargaan, royalti tadi sebuah hadiah
yang berupa finansial dari medsos ini. Gimana cara kita supaya semakin memahamkan sesuatu yang menurut kita benar dengan dasar masing-masing. Ya sah-sah saja, dan kita sebagai kader bangsa yakinlah insya Allah Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia. Bung Karno sudah bilang pada suatu ketika Indonesia akan menjadi negara adikuasa, adidaya. Dengan kemajemukan yang ada. Jadi itu saudaraku, tidak ada dalam catatan sejarah, apalagi kita sebagai santri kok membenci para dzurriyyah, para habaib, dan kemudian apalagi sampai menilai atau menyaksikan dari asal muasal keturunannya. Ini menurut saya sangat naif sekali saudaraku. Ini akan sangat menyakitkan. Kiai juga nggak ingin sebetulnya ingin jadi kiai karena semuanya adalah SK-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua-duanya. Banyak yang harus kita perbuat, apalagi santri. Kritikan yang tajam untuk sifatnya membangun, yang bisa adalah momentum demokrasi, hasil dari demokrasi itu sendiri, yaitu kekuasaan. Itu harus kita kritisi dengan baik, dengan santun. Nggak apa-apa. Ini menurut saya. Yang nggak bisa kita nilai adalah SK semuanya itu karena bentuk dari akhlaknya. Kalau umpamanya nggak berakhlak karena mungkin diuji sama Allah dengan khariqul adahnya, sesuatu yang tidak lumrah, ya sudah, karena ada. Kita itu santri, ya Allah suruh menghormati takdim kepada putra-putrinya guru-guru kita, saking ingin supaya mendapatkan ilmu yang barokah dari guru kita itu. Apalagi ini dzurriyyah, apalagi ini keturunan yang ada hubungannya dengan Nabi kita, rentetan dengan Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari jangan kemudian kita menggeret masalah ini pada akhirnya kiai dari sebelah B menggeret ini, kiai akhirnya ya kiai ulama membenci ulama lain. Dari sini juga Habib membenci dengan Habib yang lain. Ingat saudaraku semuanya, ingat, mari kita saling mengingatkan. Setelah rentetan Rasulullah SAW kepada sahabat, disitulah ada mulai polemik, ada masalah internal. Bukan kafir, bukan. Keliru Anda. Kemunafikan yang ada di situ. Pengertian khilafah di antara keduanya sudah berbeda. Ya sudah.
khalifah, sebagai pemimpin. Banyak penafsiran-penafsiran harus kita hormati. Mending kita bedah itu. Jangan personality, jangan ketokohannya, apalagi sampai nama. Apakah sudah ketemu, sudah tabayun, bertatap muka kepada yang bersangkutan dengan kapasitas kita yang sok sudah hebat, sok suci, sok benar. Siapapun. Ayo, nanti melebar lagi pribumi dan pendatang, imigran. Masya Allah. Kalau sudah mau imigran ini, si kita ini pribumi bener apa bukan pribumi? Malah kita menjadikan suasana menjadi keruh. Gak ada, semua sudah pribumi kalau sudah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau sudah mau pendatang ini ada 3, satunya dari ex penjajahan Belanda, dari negara penjajahan Belanda. Yang kedua adalah Cina dan Arab, sama-sama saudara itu. Mudah-mudahan di 2024 ini semakin kita dewasa. Oh, ini musiman politik 5 tahun. Mungkin kita berbeda, gak apa-apa. Gak apa-apa kita berbeda loh. Ini sudah jelas kita sudah menerima falsafah negara kita, ideologi kita Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi kalau nggak salah kan sama dengan ideologi pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada beliau menjadi kaum muhajirin ke Madinah karena diusir, karena tidak terima lagi di Makkah, Makkahul Mukarramah, kemudian diterima oleh kaum Ansor sebagai pribumi, menjadi satu piagam Madinah loh. Piagam di sini Jakarta, kemudian merumuskan ideologi bangsa Pancasila, kekuatan kita Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam aneka ragam kemajemukan suku menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Oh no, gitu. Organisasi contohnya ya penting, sangat penting, supaya kita bersosial, supaya baik tujuannya. Tidak ada organisasi apapun yang ingin cita-citanya kok nggak sukses dunia akhirat, itu nggak ada. Semuanya ingin yang baik dunia untuk menjadi satu, berkelompok. Kelompok itu menjadi besar, menjadi kekuatan. Nah ini dalam konteks ini untuk organisasi ini kemasyarakatan yang besar, NU, Muhammadiyah, LDII, apalagi itu banyak, Al-Irsyad, terus Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya dan seterusnya, itu banyak itu. Ayo ya Allah, sama tujuan kita itu, apalagi kita sebagai orang muslim, orang Islam. Allahnya sama kita ini, Kanjeng Nabinya ya sama, surganya sama, nerakanya sama. Memang memilih mengabdi surga yang mana, gak apa-apa. Mungkin saya di tengah-tengah ini ya memilih di jalur tengah-tengah, mungkin ya berbeda juga, monggo silakan, gak apa-apa. Silakan kritik, saran, terserah, mau yang keras gak apa-apa.
yang lembut, yang mendukung, monggo silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Syukur-syukur kita ngobros. Ngobros kita di offline, di darat kita. Ini Maya ini kan melayang-layang, ya enggak? Maya. Adanya Maya, adanya fakta. Nah, adanya online, adanya harus ada offline. Nah, kira-kira ngobros ngobrol dan sholawat gitu. Jadi ya bareng-bareng saling mengingatkan, saling introspeksi, ya. Dan setelah itu mari ya Allah saling mengendapkan ke hati kita dengan adem, bahwa sesuatu yang benar, yang hak itu adalah milik Allah semuanya. Kita ini sebagai manusia sama. Semakin kita menghormati apapun dari luar kita, eksternal dari badan kita, insya Allah ada sesuatu timbal balik kepada kita sendiri. Yakin ya terserah, nggak yakin ya nggak apa-apa. Itu saudaraku semuanya, makanya ini lagi viral, boleh, ayo, boleh perbedaan itu, boleh menilai. Jadi bolehnya kalau menurut saya, ya, menurut kami adalah mengenai kajian-kajian di fikih. Nah, ini mengurucik nanti karena demokrasi di pemikiran di lingkaran demokrasi, otomatis perbedaan dari calon pemimpin kita beres. Adunya apa? Visi dan misi. Udah selesai. Kita ini pendukung ini. Paling ya sudah hasilnya ya dari ya sesuai dengan kapasitas pendukung lah. Nggak mungkin kita dukung sampai mati-matian kemudian jadi wakil, mamanya ini isunya presiden, kita menjadi hasil begini, sudah ngaca-ngaca, udah Masya Allah, udah menilai, udah ngelantak lah bahasanya, ya nggak? Akhirnya jadi wakil presiden gitu, nggak mungkin. Ya pendukung kapasitas pendukung ya sudah. Ya ngopi dulu. Nilainya itu ya itu loh, keren sama kemarin itu dalam kritisi itu Bima itu yang viral juga toh, mengenai wilayah Lampung. Menurut saya sah-sah saja lah, sah-sah saja seperti itu, malah enak. Karena musiman itu dalam tataran duniawi. Kalau sudah konteksnya ini kiai nggak jelas ini, padahal dia udah punya santri, entah walaupun 2, 3 istiqomah gitu, udah diakui masyarakat, ya udah kiai. Walah kiai ini nggak bener, kemudian memang kiai ini si bedul dari turunan bedul. Lo nyatanya sudah punya pondok, sudah punya santri, ya sudah cukup di situ penilaiannya. Udah, jangan lebarkan secara personal dan para habaib. Ya sudah sih,
kembali sudah saya singgung tadi, nggak ada loh seorang kiai itu menganggap dan cita-citanya jadi kiai itu berat. Begitu juga dengan para habib, nggak mau lah sebetulnya. Beliau itu dihormati, disegani. Ya gimana lagi, memang sudah menempel, zatnya itu sudah menempel dari keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, udah clear. Pokoknya saya juga pernah dengar itu, ya para kiai itu ya sudah nyambung dengan para habaib itu, ya pasti itu karena memang hobinya sama, kesukaannya sama. Itu insya Allah itu juga mungkin rentetan nasabnya juga ketemu dan jalur yang berbeda, walaupun nggak jalur dari bin laki-laki. Nah ini kalau mamanya ada mengatakan, oh itu kiai ngaku-ngaku Habib, ya memang bukan keturunan dan memang mungkin ya kan dinilai. Oh nyatanya mereka kiai juga adem ayem, nggak ngeklaim apa ya saya kamu harus panggil Habibmu, enggak kok. Begitu sebaliknya Habib ini juga, para Habib ini juga. Ya kalau nggak percaya ya dicek aja di Robitoh Alawiyah sana. Di satunya Robitoh Alawiyah itu nggak mengakui, makanya bikin Robitoh sendiri. Ya monggo silakan. Pada intinya saudaraku, ya Allah, semuanya adalah akhlak, titik. Ada lagi sudah. Kalau ingin baik, ayo kita introspeksi, perbarui akhlak dari kita. Jangan selalu menyalahkan dari eksternal, dari internal kita, kemudian menilai eksternal kita, orang lain. Semakin kita menilai salah, semakin menilai seseorang, orang lain kita itu jelek, bodoh. Sebetulnya kita sendiri yang bodoh, kita yang jelek, dan kita ini yang salah. Jadi itu saudaraku, yang terpenting adalah introspeksi, yang terpenting adalah memahami di antara perbedaan. Saya yakin semuanya punya dasar, punya dasar. Saya begini juga punya dasar. Saya nggak mau menilai. Udah, semua sudah ada. Ada nilainya. Kita semuanya nggak bakalan hidup kekal kayak Fir'aun, mati juga dengan Nabi Musa, lewat tongkatnya Nabi Musa. Mungkin itu untuk muqaddimah sharing ngobros santri Z. Mari kita bersolawat bareng-bareng dengan ya keterbatasan kami, keterbatasan saya. Ngobros, setelah ngobrol kita sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.